Sekali lagi jazakillah khairan katsiran ya Faiza. Semoga ibu istiqomah bisa berkumpul di Majelis Taklim An-Nuballah ya. Karena ibu banyak memberikan bagian buat kami semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Para asatizah yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh jamaah Majelis Taklim An-Nuballah yang saya kasihi, yang saya sayangi, yang saya muliakan, dan insya Allah sebagai kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini ibu-ibu semua masih dijadikan oleh Allah hamba-hamba pilihannya yang dimuliakannya. Oleh karena itu mari memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kajian Asmaul Husna, sifat Allah Al-Wahid, karena kemarin belum selesai karena keburu ada tamu ya. Jadi kita belum menyelesaikannya, insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan hari ini. Al-Wahid itu artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Tunggal. Esa apa? Yang kita tahu kan cuma Esa, cuma satu gitu. Allah itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama esa pada zatnya, ya. Yang kedua esa pada sifatnya. Yang ketiga esa pada fiilnya. Zatnya itu artinya Allah itu adanya dengan sendirinya. Sebelum kita ada, Allah sudah ada, dan tidak ada yang permulaan bagi Allah. Seperti Allah gak ada kemudian dia ada sendiri gitu, enggak. Allah itu sudah ada dari sebelumnya, namanya Bako. Ibu kan hafal sifat Allah yang 20 salah satunya Bako ya. Nah itu artinya Allah itu esa, zatnya dia itu dimulai bukan dari tidak ada gitu. Zatnya itu dimulai dengan diawali emang sudah ada gitu. Nah ini kita kan berbicara tentang tauhid. Kalau masalah Asmaul Husna berkaitan dengan Allah yang Maha Esa. Nah kalau kita beda, dimulainya dari tidak ada, makhluk seluruhnya tidak ada maka menjadi jadi ada. Itu berarti Allah itu Esa pada zatnya. Kayak gimana dulu saja masa nggak ada? Makanya kata Nabi nggak usah dipikirin kalau zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, kalau mau mikir tentang makhluknya kita, dari tadinya nggak ada, dari tadinya miskin, dari tadinya nggak bisa apa-apa gitu. Kan kita dari baik tuh miskin bu. Iya, kita ada kaya kalau seandainya kaya karena orang tuanya gitu. Ada dari bayi udah kaya bu, orang tuanya gitu. Nah tadinya kecil jadi besar, tadinya nggak ada jadi ada. Nah itulah manusia. Nah yang dipikirkan kata Allah, kamu yang dipikirkan alam ini dulu alam nggak ada, kemudian jadi ada, maka akan lahir. Kalau kita memikirkan itu akan lahir, kita itu akan makin takarrub sama Allah, akan makin cinta, akan makin faham. Tapi kalau mikirin ngunyeng-ngunyeng zat Allah, gila bu. Kenapa? Karena manusia terbatas otaknya, pemikirannya terbatas. Ada sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, yaitu bagaimana memikirkan zat Allah. Bukan karena Allah tidak bisa dipikirkan, bukan bu. Karena kitanya lemah. Kalau kitanya agung, bisa mikirin itu. Seperti Rasulullah SAW sanggup bu. Karena kata Allah,
yang bisa mengetahui tentang siapa diriku sesungguhnya hanya manusia. Dan manusia yang bisa mengetahui sempurnanya Allah itu yang pertama, yang paling sempurna Rasulullah. Nah, sebatas mana kita keimanan ma'rifat kita kepada Allah, sebatas itulah pemahaman kita kepada Allah. Jadi kata Allah, udah nggak usah dipikirin zatnya dulu, kata para ulama. Yang dipikirin adalah ciptaannya. Maka yang kedua, esa pada sifat-sifatnya. Allah itu kan tidak menyerupai sesuatu ya. Sifat Allah itu kan kuasa, kudrat. Sifat Allah itu berkehendak, contohnya. Itu kuasa dengan sifat-sifatnya. Allah itu Bu, bikin kita nanti jadi orang kaya nih. Sekarang miskin, bisa dibikin jadi orang kaya. Anak-anaknya biasa aja, bisa oleh Allah dibikin. Bagi Allah itu mudah. Kenapa? Karena Allah esa dalam sifatnya. Sifatnya itu apa? Contohnya tadi, kuasa, berkehendak. Ketika Allah berkehendak, bisa semuanya terjadi secara tiba-tiba. Beda dengan manusia, punya kekuasaan, kekuasaannya terbatas. Punya kehendak, kehendaknya pun banyak yang tidak terjadi. Iya, di sini Bu, 1000 kehendak kita kan. Yang terjadi berapa sih? Nah, itu artinya Allah itu esa dengan sifat-sifatnya. Allah pengen seseorang jadi pinter, yang tadinya bodoh bisa. Tapi kan melalui hukum alam ya rata-rata. Tapi ada sesuatu di luar yang dilogikakan oleh manusia bisa terjadi tiba-tiba. Itu Allah. Jadi Ibu kenapa bingung Bu? Kayaknya nggak bisa nih begini nih, gimana ya? Kalau kita gembleng bulat sama Allahnya, kata Allah mana yang tidak mungkin? Semuanya mungkin. Yang buat tidak terjadi sesuatu susah sesuatu itu karena kita tidak kuat yakinnya sama Allah. Kurang bulat kegantungannya sama Allah. Kurang yakin. Itu kan kata Allah, ana inda zanni abdi. Aku tuh tergantung keyakinan kalian. Ketika kita ragu dengan Allah, kan kelihatannya, tuh kan kelihatannya Allah itu bisa melakukan sesuatu tanpa ada kelihatannya, kan begitu? Ya, tanpa ada kelihatannya gitu, tiba-tiba bisa. Nah itu berarti Allah esa pada sifat-sifatnya. Yang ketiga, Allah esa pada af'alnya, perbuatannya. Artinya apa? Tidak ada yang memberi bekas pada perbuatan manusia. Jadi kita bekerja, kita berusaha, kita belajar. Sebetulnya hasil itu adalah af'alnya Allah. Perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatannya Allah. Kita dikasih kemampuan di dalamnya. Jadi bukan karena saya itu nggak haus karena saya minum. Bukan. Saya minum maka saya tidak haus. Kalau tidak membawa Allah di dalamnya berarti kufur, kafir, dosa. Saya minum, omongan kita saya minum jadi tidak haus karena air ini boleh, tapi di mulut saja. Tapi kolbu mengatakan ini Allah yang membuat saya tidak haus. Kita sudah bikin kemarin 4 hal itu ya. Yang 3 ditolak, dia kafir, dia fasik, dia jahil, dosa. Yang 1 yang diterima oleh Allah. Artinya apa? Sesuatu yang terjadi pada diri kita itu bukan karena sebab itu, bukan Bu. Tetapi Allah yang menghadirkan af'alnya, perbuatannya, sehingga kita kenyang. Bukan karena airnya. Tapi kalau nggak minum kan haus. Karena banyak orang nggak minum nggak haus. Karena banyak orang yang tidak makan dia bisa hidup. Kita lihat Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun dia tidak minum dan tidak makan. Kenapa dia bisa hidup? Artinya yang memberi makan itu esensinya adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah, gitu Bu maksudnya. Perbuatannya Allah. Kalau ada yang mengatakan, iya sih semuanya perbuatan Allah, tapi gara-gara minum saya kenyang. Saya nggak haus, gara-gara makan saya jadi kenyang.
Kata para ulama ini orang jahil. Kita sudah kemarin ya. Jahil. Kenapa saya ulang supaya lebih mempertegas, supaya lebih paham, dan yang nggak datang kemarin mungkin jadi agak paham. Jadi kalau ada yang mengatakan saya kan kenyang tuh gara-gara makan, coba nggak makan, itu tidak menjadikan sebab dia kenyang, bukan karena makanan. Ini sunnah wal jamaah, akidah sunnah wal jamaah. Akidah ini penting untuk kita. Emang jarang disampaikan karena emang agak jelimet, agak sulit ya. Tapi emang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Syarh Asmaul Husna seperti itu. Jadi intinya adalah apapun yang kita lakukan sebenarnya itu datang dari Allah, datang dari sifat-sifat Allah, datang dari afalnya, perbuatannya Allah. Kalau enggak ngerti nanti ditanyakan lagi ke saya, karena saya pun tidak sekali pahamnya. Dari kecil saya belajar ini. Teli pernah belajar Aqidatul Awam enggak? Dulu ya, kadang lupa ya. Pas saya pelajari ini nyambung baru. Oh iya, dulu saya nggak paham sekali, nggak paham. Tuh guys, Allah itu ada dari yang sebelumnya emang apalah segala macam. Apa ini menyeng-menyeng? Nah, alhamdulillah. Artinya itu. Kemudian orang yang beriman kepada sifat Allah Al-Wahid, artinya beriman dengan esa Allah pada zatnya, maka dia akan mengatakan di dalam hatinya, Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan kita akan meyakini bahwa diri kita itu sebetulnya tidak ada. Jadi kalau ada orang merasa gagah, merasa ini, itu sebetulnya kita nggak ada, Bu. Betul nggak? Kan yang ada itu hanya Allah. Kita tiba-tiba, contoh saya, kita dikasih warisan sama orang tua. Terus kita mau bangga-banggaan karena dapat warisan, padahal kita nggak punya apa-apa tadinya. Kenapa jadi bangga-banggaan? Karena merasa ada, ya kan? Betul nggak? Karena merasa ada, padahal nggak ada. Kita nggak bakalan merasa diri ini ada kecuali diadakan oleh Allah. Maka ketika kita ini bisa jalan, bisa ngomong, bisa bekerja, bisa makan, ya Allah, alhamdulillah, Engkau adakan diri ini. Maka yang pertama yang harus kita syukuri, apa yang dihadirkan oleh Allah adalah diri kita. Kenapa? Masih dikasih hidup. Orang kalau udah mati nggak bisa minta tolong ya. Coba kalau masih hidup, bisa kan? Kenapa? Karena Allah masih mengadakan kita. Nah, kedua, itu tidak terlalu panjang ya. Yang kedua, ketika seseorang beriman dengan sifat Allah, esa pada sifat-sifatnya, Allah itu yang mengadakan sesuatu, Allah yang meniadakannya. Ketika kita melihat diri kita punya ilmu, ya Bu ya. Ketika kita punya harta, ketika kita punya kekuatan tubuh ini, kita akan mengatakan bahwa ini adalah kuasanya Allah. Kudroh itu kan kita berpercaya dengan sifatnya Allah yang kudroh ya Bu ya. Nih Ibu lihat sifat yang 20 itu kan salah satunya kudroh ya. Kemudian ketika kita mampu punya ilmu pengetahuan, berarti Allah berkehendak kita punya ilmu. Allah punya kuasa membuat kita pinter. Allah punya kehendak membuat kita pinter. Allah punya kuasa membuat kita ada harta. Kita bisa melakukan ini itu, bisa berbuat ini dan itu. Itu berarti kudroh irodatnya Allah, kuasanya Allah. Jadi kalau orang yang percaya dengan sifat Allah itu esa dengan sifat-sifatnya, maka orang ini tidak akan mungkin sombong, tidak akan mungkin bangga diri Ibu, tidak akan mungkin riya, tidak akan mungkin sum'ah. Kenapa? Orang saya nggak bisa apa-apa kecuali karena kudroh, kekuasaan Allah, karena irodat Allah, saya bisa ngomong di sini. Karena Ibu bisa punya ilmu bisa baca Qur'annya bagus, bisa ngajar. Itu karena siapa? Karena sifat Allah
Allah ada, Allah hampirkan kepada diri kita. Allah kuasa membuat kita bisa mampu jadi orang pintar. Allah berkehendak jadi pintar atau punya harta atau punya kemampuan apa aja yang ibu miliki, sebenarnya ini atas kuasa dan iradah Allah. Kita nggak punya apa-apa. Maka kalau orang selalu di dalam mindsetnya dia, dalam pikirannya dia, saya nggak bisa apa-apa kalau bukan karena kuasanya Allah. Tapi kan kamu belajar ya dari kecil, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya. Ya wajar jadi pinter. Itu juga kita belajar karena kuasanya Allah. Kita belajar S1, S2, S3 karena kehendaknya Allah. Kalau Allah enggak memberikan kehendak, enggak mungkin kamu pintar seperti ini. Begitu Bu. Saya suka ke saya gitu ya. Kan kalau nunjuk mah ke situ ya satu. Yang banyaknya ke siapa? Kita tuh lihat tuh jari saya. Ke ibu mah satu. Ke saya 4. Iya kan? Ketika saya bilang, kenapa hadir sifat Allah kuasanya serta kehendaknya? Ibu jadi pintar, saya tuh. Saya jadi bisa, saya punya ini, saya punya itu. Itu tuh kehendak Allah, kuasa Allah. Kalau enggak karena kuasa dan kehendak Allah, kita enggak mungkin mau belajar. Dan enggak mungkin jadi seperti ini. Kalau bukan karena kehendak dan kuasanya Allah, ibu tidak mungkin punya apa-apa. Benar gak? Itu karena dikehendaki aja sama Allah. Jadi sifat Allah itu menempel pada diri kita. Sifat apa? Kehendak Allah ada pada diri kita. Jadi ketika kita bisa baca Quran banyak, kita jangan dulu bangga. Kenapa? Karena Allah menghadirkan kita mampu membaca Quran banyak. Maka kalau guru saya gini, kalau habis sholat langsung alhamdulillah. Habis zikir alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena saya bisa sholat atas kehendak Allah. Karena saya diizinkan oleh Allah. Saya bisa zikir karena diizinkan atas kehendak, atas kuasanya Allah. Kalau Allah tidak memberikan kuasa kepada saya, mungkin saya malas untuk berzikir. Maka bukan bangga terhadap dirinya, tetapi bangganya ke Allah. Itulah kalau orang mempercayai bahwa Allah itu esa dengan sifat-sifatnya. Seseorang itu nggak jadi takabur gitu Bu, nggak jadi sombong, nggak jadi bangga diri. Saya paling ini, saya paling itu, saya paling baik, saya paling sabar, saya paling ikhlas gitu. Bukan, itu Allah yang memberikan kemampuan kita sabar. Itu Allah yang memberikan kemampuan kita ridho. Jadi maka tidak boleh kita bangga dengan perbuatan kita. Kalau kita bangga dengan perbuatan kita, nanti di langit yang ketiga itu amal kita akan dikembalikan lagi, rudduha ila wajhihi, sama malaikat hafazah, dilemparkan ke muka kita, disuruh oleh penjaga langit yang ketiga, penjaga langit yang menjaga tentang bahwa dirinya bangga diri. Ketiga apa tuh? Yang penjaga langit yang menjaga bangga diri. Bangga dengan apa? Saya bisa ya sholat sunnah tahajud tiap malam. Bangga bahwa dirinya yang melakukan. Itu gak diterima Bu amalnya sama Allah. Bangga saya bisa baca Quran sehari sekian juz. Bangga. Saya hebat. Bangga dia bisa bersedekah, berinfak banyak saya. Itu nanti akan dilemparkan kembali perbuatan kita ke muka kita oleh malaikat pembawa yang melewati langit yang ketiga. Yang membawanya namanya malaikat hafazah. Bahas. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang beriman dengan Allah itu esa pada afalnya, esa pada perbuatannya. Kalau seseorang yakin bahwa Allah itu esa dengan perbuatannya, maka orang itu tidak akan dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak akan hasud. Kenapa? Kenapa kita hasud dengan nikmat yang terjadi pada orang lain?
Kenapa kita tidak suka orang lain mendapatkan nikmat yang Allah kasih? Kenapa? Karena kita melihat dia mendapatkan sesuatu itu atas usahanya dia, bukan atas pemberian Allah. Jadi kita kesel, jabatannya udah naik lagi, terus usahanya maju banget ya, udah beli mobil baru, udah rumahnya tambah bagus, kesel sebel di sini gak suka. Kenapa? Karena kita melihat yang berbuat itu dia. Coba kalau kita melihat yang berbuat itu adalah pekerjaannya Allah, maka kita nggak bakalan punya sifat hasud, dengki. Kan yang membuat dia bisa mendapatkan itu semua siapa sebetulnya hakikatnya? Kan Allah. Ada orang kerja dari pagi sampai malam, kerjanya luar biasa keras, banting tulang, segala macam lah. Tukang daging dan ya, maksudnya itu yang tukang pelur-pelur gitu, bawa besi apa tuh, tukang lah ya. Itu berapa sih Bu sehari? Tapi ada yang nyender tanda tangan, dapatlah dia 20-30 juta ya sebulan. Artinya apa? Yang membuat afal pekerjaan itu adalah hakikatnya adalah Allah. Begitu. Jadi kalau kita lihat tetangga nih Bu, ganti kulkas. Yang tadinya 1 pintu sekarang udah kayak lemari ya. Berapa pintu tuh Bu? 4 pintu ya. Udah senyum-senyum aja, berarti dia diizinkan, dikasih sama Allah. Tuh, kalau kita iri berarti iri sama Allah, nggak rela sama Allah. Itu kalau nggak rela sama Allah kayak gimana? Saya mah rela sama Allah, nggak rela sama dianya maju. Sama aja, berarti kagak ngerti tentang kita yakin terhadap esanya perbuatan Allah. Itu salah satunya kebanyakan dimiliki oleh manusia, yaitu sifat dengki atau hasud. Kenapa? Karena meyakini apa yang dia dapat itu atas usaha orang tersebut, padahal itu atas pemberian. Iya, nikmat yang dihadirkan kepada orang lain yang dikasih oleh Allah, kemudian kita tidak suka, itu namanya hasud, dengki. Maka Allah bilang, Rasulullah wanti-wanti, hati-hati terhadap dengki. Laisa minni dzul hasad, kata Rasulullah. Bukan golonganku orang yang memiliki sifat hasad, wan namimah, wal kahanah. Apa itu Bu? Namimah itu artinya suka mengadu domba. Kahanah itu artinya suka datang ke paranormal ya, dukun dan sebagainya, bukan golonganku. Kenapa Bu? Sampai Rasulullah bilang juga begini, mintalah kepada Allah dijaga dari sifat hasud. Maka ada suratnya yang mencegah kita untuk memiliki sifat hasud. Surat Al-Falaq ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau ingin kita terhindar dari sifat hasad Bu, coba diyakinkan dalam hati dan mohon Allah, jadikan ini zikir rutin pagi, sore, malam. Wa min syarri hasidin idza hasad, baca Al-Falaq. Begitu yang disuruh Nabi. Kenapa? Karena hasud ini innal hasada kulul hasanah. Sesungguhnya hasud hingga suka orang dapat nikmat itu akan memakan pahala kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Artinya kalau kita ada dengki hasud nih dengan tetangga kita Bu, atau saudara kita dapat nikmat lagi, kita mah nyungsep lagi gitu ya. Kesal tuh Bu, itu dosa dia, dosa saudara kita yang keselin pindah ke kita. Pindah dosa tambah hitam, dosa. Nanti masalah tambah banyak karena dosa mengundang masalah. Itu Bu, harus takut kita. Kalau seandainya perbuatan hasud itu akan mendatangkan dosa. Dosa siapa? Dosa orang yang kita hasadi. Datang ke musuh kita. Kalau dia udah habis masih kesel Ibu. Tidur gak nyenyak, makan gak enak, masih kesel. Itu bukan di dunianya saja sudah sengsara, belum lagi di akhirat. Kenapa? Amal kita dikasihin ke orang yang kita keselin sampai kita mati.
Kan dosa dia udah balik ke kita. Nih, masih kesal Bu. Dosanya udah nggak ada karena udah diraut sama kita. Apalagi yang akan dia terima, kebaikan kita akan pindah kepada dia. Itulah kenapa kita tidak boleh hasud. Artinya kalau orang percaya dengan sifat Allah yang esa dengan afalnya, maka orang ini harus mengerti bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang itu adalah perbuatannya Allah. Supaya apa? Supaya terhindar dari sifat hasad. Jadi kenapa kita belajar ilmu ini, Bu? Supaya kita enggak hasud. Hasud itu menimbulkan, ya. Hasud itu, Bu, menimbulkan. Pertama, mudah menggibah. Kedua, mudah menfitnah. Ketiga, mudah merendahkan orang lain. Keempat, mudah menghinakan orang lain. Kelima, mudah menyakiti orang lain. Kenapa kita ngegibah orang? Gibah itu kan artinya dari kata goib, orang yang tidak kelihatan. Kalau ada orang yang berani nggak itu ngegibah dia? Nggak mungkin, nggak berani. Maka diambillah gibah itu dari asal kata goib, menggibah, membicarakan orang yang tidak ada. Walaupun yang kita bicarakan adalah nyata, fakta Bu, bener gitu, dia berbuat salah terus kita gibahin, ngomongin gitu. Kenapa kita berani gibahin? Karena kita tidak senang dengan dia. Hasud itu akan menimbulkan, membuat orang mudah menggibah. Yang kedua, kalau habis menggibah kan ngomongin yang seadanya segini Bu. Emang kalau kita ngomongin orang sebelah sama orang segini, faktanya ditambahin, maka akan mudah memfitnah. Iya, aku juga nyangkanya. Nyangkanya itu. Padahal belum tentu begitu. Nyangkanya begitu. Atau benar dia mah begini, maka sebetulnya dia itu nambah, itu jadi fitnah. Kenapa? Karena hasud. Saudara kita nambah lagi rizkinya. Iya, nambah lagi jabatannya. Makin kesel. Kenapa? Karena nyangka itu hasil dia, padahal bukan. Itu Allah yang menghadirkan kepada dia. Coba kalau gitu pikiran kita, nggak begitu kesel ya Bu ya. Kalau biarin dia yang dipilih, saya emang ini udah terima aja ya. Apa adanya kita hidup sekarang gitu, begitu. Ya, biasanya makin nambah rizkinya makin hasud, makin dengki, makin kesel. Ini mah kenyataan Bu. Ini ya ngajarin saya ini di sini saya ini. Kemudian gampang menghina. Kalau udah kesal itu menghinanya mudah, ya kan? Oh, padahal salahnya dikit Bu. Oh, diomel-omelinnya kayak apa? Gampang merendahkan. Dia mah kaya. Gua tahu tuh. Oh, ada hasil korupsi itu. Dan gitu habis nyelpet sini, masalah segala macam. Nah, itu kenapa? Mudah untuk merendahkan, mudah untuk menghinakan, mudah untuk menyakiti. Kenapa orang mau nonjok, mau memfitnah itu menyakiti hati perasaannya, baik dengan lahir dan batinnya? Karena ada hasad di dalam hati kita. Kemudian itu ya Bu ya, apa yang menyebabkan datangnya hasud? Kalau kita hasud, mudah melakukan ghibah, fitnah, merendahkan, menghinakan, menyakiti. Apa yang menyebabkan membuat kita hasud? Pertama, ini dalam kitab Sulukil Murid ya Bu ya, karya Imam Haddad, Habib Haddad. Siapa ya? Saya menggabungkan antara Al-Ghazali juga punya buku khusus asad. Saya beli dulu waktu kuliah, sampai sekarang masih ada, bukunya kecil. Tapi ada di dalam Ihya Ulumuddin juga, cuma dibikin dikarang dengan kitab yang kecil. Karena hasud ini adalah salah satu tiga penyakit yang bahaya. Tiga penyakit yang berbahaya. Takabur, hasud, satu lagi apa ya? Takabur itu sombong. Iya. Lupa, nanti yang kita bahaskan ini dulu aja ya. Kalau ibarat penyakit itu seperti penyakit diabetes atau gula ya, yang bisa merembet kemana-mana gitu ya. Nah itu, jadi apa yang menyebabkan hasud itu datang? Yang pertama karena pertengkaran, permusuhan. Bu, ibu ribut sama saudara ibu nih, ya.
ribut, apalah, mau ributin apa gitu, ributin warisan dan sebagainya. Kalau sudah ada pertengkaran permusuhan seperti ini, ibu kita gampang hasut sama dia. Kita udah berantem sama dia nih bu, udah gitu dia dapat nikmat, maju usahanya. Udah bertengkar kemarin, tambah kesel. Akhirnya apa? Ih, saudaramu keren ya, hebat ya kayak gitu. Apaan dia? Iya dia cepet kaya, bakhil. Kan gitu. Apa dulu kemarin gini. Ya wajar aja dia cepet kaya. Atau dia mah pasti datang ke paranormal tuh. Tuh. Kenapa? Karena udah kesel bertengkar kemarin, dapat nikmat lagi dia. Itu cepat bu, itu seperti itu. Bertengkar ini salah satu membuat orang hasud. Jadi gimana cara menghilangkannya? Kata para ulama dalam kitab ini, tidak mungkin hasud hilang dalam diri kita kalau kita masih bertengkar. Jadi gimana caranya? Hilangkan permusuhan itu, hilangkan pertengkaran itu. Gimana caranya? Kalau dia dapat nikmat, datang bawain makanan ke dia. Datang, kemudian ucapkan hal-hal yang baik, kemudian doakan. Tiba-tiba bu dia punya mobil baru nih, dia belum rela, tapi ingin apa? Melawan sifat hasud ini. Kan salah satunya adalah karena permusuhan. Kalau saya tidak datang ke rumahnya, maka sifat itu akan terus ada. Gimana caranya? Datang ke rumahnya, bawain makanan, walaupun di dalam belum ikhlas. Tapi setan itu sulit mengganggu kita. Setan itu sulit untuk membuat hasudnya makin parah. Malah nanti akan lama-lama hilang. Tapi kalau kita biarkan sifat hasud ini, kesel, sebel, dan sebagainya gitu, kemudian boro-boro kita mau datang ke rumahnya jemberut aja, itu yakin masih ada hasud di dalam kalbu kita. Yang kedua, memaksakan diri untuk mendoakannya. Itu obatnya bu. Ya Allah, berikan keberkahan rumah tangganya. Ya Allah, selamatkan dia punya kendaraan, semoga berkah gitu bu. Terus dilawan penyakit-penyakit yang ada di sini, dilawan. Setiap masih makin kenceng keselnya permusuhan dengan dia, kencengin lagi doanya. Itu setan gak bakalan bisa masuk. Sulit setan masuk. Tapi kalau kita membiarkan, tidak mengobatinya dengan dua hal ini, pasti hasud itu akan tetap ada. Hasud juga datang karena saya gak bawa bukunya ya, lupa ya. Karena ada sesuatu, kita punya keinginan sesuatu khaufil fauti fil maqasid, takut kita punya keinginan tujuan tidak tercapai. Contoh, kita punya usaha nih bu, usaha jualan A, si B tiba-tiba datang jualan A juga. Takut kita tidak maju gara-gara ada si A yang sama-sama profesinya. Akhirnya apa? Mendengkilah di dalam hati kita, sehingga kita omongin dia. Omongin, kok orang lain tahu nggak dia? Tahu saya jualan ini, dia mau apa ya namanya, usaha saya gitu, apa ya, menyaingi, diomongin kemana-mana. Dia mah harganya gini-gini, saya mah ini. Oh pokoknya segala macam lah disebutkan kejelekannya supaya orang tidak mau belanja sama dia. Kenapa ini terjadi? Karena takut rizkinya sesuai dengan keinginannya, dia bisa maju kagak maju. Dapat keuntungan harusnya, dia takut nggak dapat keuntungan. Atau karena takut tidak tercapai ketika dia menginginkan suatu jabatan. Jadi tadi caranya gimana? Cara mengobati yang tadi dengan yang akan saya sampaikan, tidak menginginkan, itu harus yakin bahwa rizki yang dihadirkan oleh Allah itu tidak akan tertukar. Harus tauhidnya, yakinnya ke Allah gitu bu. Mau 10 warung yang sama dengan kita bu, ini berderet sama gitu, itu supaya nggak hasud, gimana caranya? Harus yakin dengan
dengan rizki yang Allah akan ukur. Allah sudah ukur rizki kita, sudah ngatur rizki kita. Kenapa saya harus takut kesaingi sama dia? Kalau emang harus belanja ke saya, ya ke saya. Kalau emang harus belanja ke dia, ya ke dia. 10 ini gimana nanti galak Allah datangkan dari mana-mana. Jadi sama aja, lihat tuh Bu Tanah Abang. Tanah Abang dulu emang bangkrut, itu sama kan? Sini jilbab, sini jilbab, sini jilbab. Semuanya maju kok. Seperti itu, lihatlah kenyataannya gitu. Ini baru ada satu orang yang di samping kita. Wah, udah marahnya kayak apa? Ini harus diatasi dengan keyakinan kita tentang pengaturan rezeki Allah itu tidak akan kemana. Itu kemudian itu karena takut tergesernya jabatan. Contoh, nih sekarang yang lagi caleg-caleg gitu ya Bu ya. 10 yang nyalonin, yang diterima 2. Ketika yang 2 naik, yang 8 gimana tuh? Bergolak kan? Kenapa? Kesel. Ketika dia lihat udah gitu rumahnya sampingan lagi contoh itu sebel, kesel, benci dan sebagainya. Kalau dia tidak meyakinkan bahwa afal Allah itu ada pada orang yang naik, yang dapat. Kalau dia nggak yakin dengan sifat ini, dia bakal kesel seumur hidup. Kenapa saya? Kenapa ini? Oh dia mah ini sih, dia mah pakai politik money, uang ya. Oh segala dicari-cari. Pakai politik apalagi, ngasih apalah itu ya. Kayak tadi ngasih gula contohnya gitu. Oh dicari-cari lah politik ini, politik itu. Kenapa? Karena ketika dia menginginkan suatu jabatan itu ada saingannya. Ini gimana caranya? Harus ngerti juga bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kan dia usaha. Karena seseorang itu dapat jabatan bukan karena usahanya, bukan. Disebutkan semua sifat Allah hadir ke dia yang menghendaki, yang memberikan kuasa kepada orang tersebut. Yang terakhir, dengki ini dasarnya kenapa Bu? Dengki ini dasarnya bukan yang terakhir, satu lagi. Karena bangga diri. Nah, orang yang suka bangga diri itu mudah dengki Bu. Contoh, saya kan lebih pintar dari dia. Terus kenapa dia yang diizinkan, yang diberi waktu untuk ke depan, bukan saya? Contoh ini Bu. Sehingga dia ada rasa tidak suka dengan orang yang ke depan tadi. Kenapa? Saya lebih pintar dari dia. Kenapa dia yang diberi kesempatan? Tuh dia merasa pintar. Terus di keluarga, karena kita merasa paling banyak jasanya, karena kita merasa paling jujur, tetapi orang tua kita mempercayakannya bukan ke kita, ke saudara kita. Saya kan paling banyak kontribusinya di keluarga ini. Saya kan makin jujur, masih lebih jujur daripada dia. Kenapa orang tua saya memberikan mandat kepada dia? Ini yang akan membuat kita hasud, merasa bangga diri. Maka bangga diri itu nggak boleh. Jadi gimana? Padahal kita udah lebih baik. Oh, kenapa saya tidak diberi kepercayaan? Jangan-jangan kalau saya diberi kepercayaan, saya akan menyimpang. Saya akan terpeleset. Saya akan jauh dari kebenaran. Seandainya nih sekarang para caleg ya, kenapa dia tidak diangkat? Padahal menurut dia dirinya baik, dirinya itu sebetulnya bisa menata masyarakat insya Allah makmur. Tapi kenapa bukan saya? Yakinilah dalam diri kita. Itu obatnya Bu. Kalau saya naik atau kalau saya yang dipilih, nanti mungkin jauh kita dari kebenaran, akan terpeleset lah. Atau Allah ingin menjaga kita karena ada sesuatu hal nanti keburukan yang terjadi kalau kita menerima mandat itu jadi enak kita. Atau dia nanti di kemudian hari akan lebih baik daripada saya. Itu Bu, jangan dicari-cari kesalahannya dia. Dia kan begini, itu yang nomor sekian yang dapat. Kita yang nomor ini, padahal kita kan dari kalangan ini gitu.
kita mungkin sedang dijaga oleh Allah kalah, atau dia menang sedang Allah uji, mudah-mudahan dia lebih baik dan insya Allah bisa amanah. Itu enak Bu. Yang nomor 1, 2, 3 nggak usah ribut ya Bu ya, karena Allah sudah tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini perlunya kita tauhid kepada Allah. Nggak usah ngomong juga di sebelah sana, ini sih licik, ini sih begini. Udah itu mah proses lah ya. Nanti kalau ada licik-licik, kemarin kita diarahin sama Bu Amani ya itu nanti akan diperbaiki, akan dijaga, akan ditata dan sebagainya. Terakhir, apa yang menyebabkan sifat hasad? Yang terakhir Ibu ya, karena su'mun nafs. Su'mun nafs itu artinya emang buruk banyak, hatinya jelek. Ibu, walaupun kita nggak menginginkan, walaupun kita pengen seperti itu, tapi setiap ada orang yang dapat kelebihan, bawaannya kesel. Si ini pinter, kesel aja bawaannya. Si ini tuh lebih soleh dari kita ya. Ya hari Senin udah datang ke pengajian, Kamis datang, Jumat datang, Sabtu di sebelah sana datang, Minggu datang di mana. Ini tetangga yang su'mun nafs. Su itu artinya buruk, buruk bawaannya dirinya gitu, cemberut aja. Katanya sok suci, ngaji kagak gitu. Pokoknya apa ya, selalu komen yang jelek semua. Tetangganya maju padahal dianya nggak pengen seperti itu, dia juga udah maju tapi nggak suka aja kalau tetangganya dapat nikmat. Temennya pinter, dia nggak pengen pinter, orang dia nggak bisa ngomong tuh di belakang gitu ya, atau apalah gitu ya, tapi bawaannya nggak suka aja kalau ada orang lihat pinter, nggak suka aja orang lihat maju gitu. Ini yang paling buruk kata Rasulullah. Artinya apa? Buruk kalbunya, buruk jiwanya. Ini gimana cara ngobatinnya? Seandainya diri kita seperti itu Bu, gak suka aja lihat orang lain punya kelebihan gitu ya, harus banyak zikir kepada Allah. Pertama harus banyak zikir kepada Allah, banyak doa. Ya Allah, kok aku kayaknya buruk di hatiku, kalau ada orang dapat nikmat aku tuh bawaannya gak suka gitu, walaupun aku gak pengen gitu ya. Ada yang begitu bukan tuh ya, gak kepengen kita dapat nikmat seperti itu, tapi pokoknya nggak suka gitu, nggak jelas gitu nggak sukanya. Nah ini yang terburuk katanya. Jadi gimana cara ngatasinnya? Banyak doa, banyak zikir sama Allah bahwa diri kita itu buruk hati kita. Nah artinya kalau kita meyakini esanya Allah dalam zatnya, esanya Allah dalam sifat-sifatnya, esanya Allah dalam perbuatannya, maka kita akan terhindar dari sifat-sifat buruk yang ada di dalam kalbu kita. Nah, jadi cara ngatasinya satu dengan ilmu, yang kedua dengan perbuatan kita. Ilmu itu tadi, cara mengatasi sifat hasud itu satu dengan ilmu, dua dengan perbuatan. Ilmu tadi Bu, bahwa dengan memiliki sifat hasud akan menghilangkan semua amal baik kita. Kan rugi. Itu kita harus punya ilmunya di situ, mindsetnya di sini ditanam. Kalau saya hasud, amal baik saya hilang, dikasihin ke dia, amal buruk dia ke kita. Terus jangan hasud, kan gitu. Pakai ilmu Bu. Kemudian hasud itu seperti kebaikan yang akan hilang, seperti kayu bakar dimakan oleh api. Itu ilmunya. Perbuatannya gimana supaya nggak hasud? Kalau orang dapat nikmat, kita ucapkan yang baik-baik. Alhamdulillah ya, semoga berkah, semoga ini terus gitu Bu. Jangan sampai ada yang buruk diucapkan kepada orang lain. Jangan, yang baik-baik aja. Tahan gitu. Yang buruknya tahan di sini, tahan. Kemudian apa? Dia bawakan sesuatu kalau bisa, yang enak, yang baik. Yang ketiga doakan. Ketika saya mengisi kajian tentang penyakit kolbu di Labuan, pada ketawa. Bu saja susah banget ini. Kadang-kadang kita emang suka gak suka katanya. Ibu jangan, saya juga ada di sini. Tapi kan kita harus sama-sama melawannya. Betul nggak Bu? Iya itu. Nah itulah ujian dari Allah ya. Jadi kenapa orang itu dihadirkan nikmat? Itu sengaja oleh Allah Bu, di hadapan kita.
Allah ingin menguji kolbu kita. Sebatas mana kamu yakin dengan esa af'alnya Allah, dengan esa sifat-sifatnya Allah. Kalau kamu sudah yakin, maka Allah akan bertajali dalam kolbu kita. Kan hadir, Bu, akan menatap kolbu kita. Kenapa? Karena kamu udah yakin dengan aku, kata Allah. Tapi kalau nggak yakin, ya itulah penyakit hati masih bercokol. Allah jauh dari kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat. Ya. Karena makan jadi kenyang, tapi lupa mengingat itu tadi ini semua dari Allah, Di kolbunya Allah. Iya, itu kita selama ini banyak lupa. Nah, maka banyak istighfar, Ibu. Istighfar. Astagfirullahaladzim, selama ini saya bodoh. Astagfirullahaladzim, selama ini saya salah. Astagfirullahaladzim. Maka ya, itu Ibu, banyak istighfar, banyak taubat. Karena kebodohan kita kurang belajar. Nah, semuanya karena Allah Ibu bisa datang ke sini. Jadi nggak ada sebab. Jadi sebab itu sebab itu yang sabab itu bukan karena itu hasil itu, karena Allah. Ya selama ini kita nggak biasa aja kayak ngomong aja gitu, makan jadi kenyang karena itu. Jadi orang-orang di luar akan kalau nggak belajar akan begitu. Maka kata para ulama itu karena jahil, bodoh, ini dosa. Tapi dosanya nggak terlalu besar. Masih yakin ke Allah. Dari saya cukup sekian, yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.